Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu kunta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Amma ba'du, puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji akidah, ya, pembahasan tentang iman dan bagaimana iman itu membawa kepada kebahagiaan as-sa'adah. Banyak sekali peristiwa atau kasus, ya, hilangnya iman, ya. Kalau orang mengakhiri hidupnya bunuh diri, itu jelas keimanannya sudah hilang, ya. Apapun sebabnya, dia telah melakukan dosa besar yang harus, ya, kita sikapi dengan memperbanyak, ya, program dakwah iman ini. Sehingga di hadapan Allah kita ma'dziratun ila rabbikum, ya, sudah punya hujah. Di hadapan Allah itu ada pertanggungjawaban sebagai orang yang berilmu dan senantiasa belajar. Itu mengingatkan umat, ya, menjaga akidah umat, memberikan apa? Peringatan, memberikan pencegahan, ya, karena mahalnya harga nyawa, ya, dalam Islam. Sekaligus Islam sesungguhnya agama yang preventif. Hikmah syariat itu diturunkan diantaranya kemaslahatan dan upaya mencegah dari kemudorotan dan bentuk-bentuk penyimpangan sampai kepada bunuh diri. Alhamdulillah, salawat dan salam senantiasa kita mengucapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai akhir hayat kelak. Hadirin Allah, fenomena bunuh diri tadi bisa menimpa siapa saja, ya.
diawali dari futur dalam tinjauan psikologi ya agama ya. Dan tabiat dasar iman ya, iman itu tidak statis. Apa dia? Tidak tetap. Iman itu apa? Dinamis, lawannya berubah. Berubahnya tidak menunggu lama ya atau hari, bisa jam, bisa menit. Bahkan orang-orang yang sampai berzina atau bermaksiat itu imannya hilang dalam hitungan apa? Menit. Coba yang sampai melakukan kriminal, dosa, itu dalam hitungan detik kok bisa ya? Khilaf katanya, nah berlindung dari dengan bahasa khilaf, berarti apa? Hilang kesadarannya itu, maksudnya keimanannya itu pergi ya. Sebab dalam keadaan bermaksiat itu, dalam kajian iman itu imannya sedang pergi. Walaupun nanti setelah selesai maksiat itu orang bisa menyesal, itulah nafsu lawamah, dan kemudian bertaubat, menandakan apa? Imannya kembali lagi. Coba. Ini enggak main-main ya, iman itu pas mencuri dondong itu hilang. Pas mencuri rambutan nabil itu hilang. Pas sudah selesai itu bisa kembali. Semua perbuatan dosa itu tidaklah orang yang mukmin itu melakukannya dalam keadaan imannya ada. Jadi iman itu hilang. Futur ya menjadi awal mula. Apa itu futur? Menurun semangat dalam beramal soleh apapun bentuknya. Menuntut ilmu semangat jadi malas. Membaca Al-Quran awal mula semangat jadi malas. Sholat sunnah ya, bahkan menggerogoti, menyisakan pengamalan yang hanya wajib. Bahkan yang wajib pun gimana kualitasnya? Habis menurun. Jamaah menjadi malas. Sholat fardhiyah terus seperti hati kita terkena apa? Satu titik noktah atau nodah hitam begitu. Hatinya itu kalau meninggalkan yang utama itu ya, sampai pada berbuat dosa ya, itu seperti satu titik noda yang kemudian semakin lama semakin banyak. Karena itu futur ini harus segera diobati. Selain bertaubat ya, diantaranya yang menjaga nutrisi hatinya supaya tidak futur, hati sebagai rajanya, adalah bermajelis ilmu. Makanan hati itu disuburkan atau diberi nutrisi supaya tidak futur, itu melalui hadir bermajelis ilmu. Di antara sebab-sebab futur itu, di antaranya ya, apa faktornya? Hilangnya keikhlasan, nomor satu. Ya. Sekarang kalau guru berbuat sesuatu karena ingin dipuji oleh kepala sekolah, yayasan, wali, ya itu tidak didapatkan, ikhlasnya rusak, lesulah itu ya, menurun semangatnya. Ya. Atau semangat ibadah itu bergeser keikhlasannya menjadi riya ya, menjadi
ingin dilihat orang. Pokoknya perpindahan dari Allah ke selain Allah ini menyebabkan futur, ya, hilangnya keikhlasan. Yang kedua sebabnya futur ini karena lemah ilmu syar'i. Tadi di awal disampaikan perlu kita untuk yujaddidu imanakum, memperbaharui iman dengan hadir di majelis ilmu. Ngaji tidak boleh ditinggalkan. Jangan orang itu menuang terus sebagai guru, kapan mengisi. Apakah tidak berkurang ilmunya, ya, keimanannya terutama menurun bila terus, ya, digempur dengan ujian, godaan setan, dan juga beratnya, ya, tanggung jawab, beratnya amanah. Semua hal itu menjadi sebab, ya, orang itu capek, ya, imannya menurun, dan jiwa yang lemah membuat fisiknya juga lemah, ya. Bangunlah jiwanya, bangunlah raganya. Itu lagu yang dinyanyikan di negara kita. Berarti apa? Perhatian kepada jiwa itu yang utama, baru kemudian mengikuti raganya. Urusan dokter fisik, urusan raga, banyak gak yang paham dan mengurusinya? Banyak, bahkan apa? Coba lihat, ada fakultas apa? Kedokteran, ada fakultas yang mengurusi urusan kesehatan. Bahkan turunannya banyak itu, farmasi, ya. Pengobatan jasmani itu, raga itu menjadi perhatian, ya, dipahami secara tepat. Tetapi pertanyaannya bagaimana dokter jiwa? Secara khusus masalah iman, masalah kolbu, ya. Dokter jiwa yang hubungannya dengan fisik, penyakit ini apa? Gangguan kejiwaan, sudah ada rumah sakit jiwanya. Tapi bagaimana dokter kolbu? Siapa yang ngurusin? Secara kelembagaan kan nggak ada formalnya. Padahal itu penentu, ya. Waktu lalu kita bahas kolbu sebagai raja, kolbu sebagai apa? Pemimpinnya, ya, penentunya, ya, manusia itu. Yang ketiga, setelah ilmu syar'i lemah, futur ini kemudian disebabkan karena apa? Kecintaan hati kepada dunia, hubudun dunia. Berbicara masalah karahiyatul maut wa hubbud dunia, ini takrif dari wahan, ya. Dalam hadis yang panjang Rasulullah kemudian bersabda menerangkan ketika jumlah umat Islam yang banyak tetapi apa? Seperti buih di lautan. Ya, mayoritas tapi tidak memiliki kekuatan. Kemudian dijawab oleh Nabi, sebabnya apa? Kenapa umat Islam banyak tapi gak bermutu, gak punya kekuatan, terjangkiti penyakit wahan. Wahan itu apa? Tadi dua, hubud dunia dan takut mati. Nah ini. Maka dalam pensucian jiwa yang merupakan kewajiban seorang muslim dan tugas Nabi, gimana, Din? Dalilnya surat Al-Jumu'ah, Din. Ayat pertama dibaca. Surat Al-Jumu'ah
yang pada akhirnya wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim. Tugas Nabi apa? Mengajarkan Al-Qur'an, kemudian juga hikmah, dan hikmah itu hadis dimaknai tafsirnya, kemudian wa yuzakkihim, mensucikan jiwa. Lah yang disucikan jiwa itu dari apa? Dari yang menghalangi atau yang mengotori sampainya jiwa itu kepada Allah. Jadi muraqabah, ya, ma'rifatullah itu ya harus. Ya. Kalau sekolahan nggak ada program kurikulum itu ya untuk apa? Tidak sampai kepada Allah, ma'rifatullah sebagai tujuan ilmu. Nah ternyata penghalangnya dunia. Pernah disampaikan secara ringkas, capek ya nulis makalah segala macam. Kalau sudah terkotori dengan niat nilai dan ingin ijazah, itu semuanya motivasi dunia, yang itu kalau selip-selip bisa membuat lemah. Tapi seorang mujahid ilmu, saya menulis ini karena untuk pengembangan ilmu, kontribusi dakwah ilallah, tarbiyah Islamiyah. Saya berada fi sabilillah, menulis makalah, membuat proposal dan skripsi atau tesis, bagian daripada jihad ilmu. Sangatlah kuat motivasinya, berada di jalan Allah, motivasi tertinggi. Itu ya, orang belajar pakai teori barat itu cuman berhenti pada dunia, tidak ada nilai spiritual, tidak ada nilai ilahiyah. Maka matinya ya sesuai niatnya, innamal a'malu binniyat. Kalau bisa ini sakit terus meninggal fisabilillah, manakala ikhlas menuntut ilmu karena Allah, ya kan? Bisa ini sakit mata juga ya dia, kayaknya sayup nih matanya, gelap, Indonesia gelap, sebab kapan buka dompet nggak ada apa-apanya, jadi gelap. Nggak ada duit baru Gus Dur 25.000. Udah tahu belum duit baru? Kayaknya 2 bulan ini nggak pernah tahu gambar duit. Sementara itu obat paling mujarab. Yang ada apa bi? Bapak tadi di mana ya, Bu? Sakit. Mau diobatin enggak itu? Hah? Kemudian takut mati. Ada yang siap mati? Jujur. Hah? Kan di Husnul Khotimah sering. Ada kan di grup itu spesial khusus tazkirah kematian. Setiap belum siap atau takut mati itu menandakan hubungan dia dengan Allah buruk. Kita ini kan diberi nyawa, disuruh outbound ibadah di dunia ini, nanti suruh balik kepada Allah. Istirja'nya kan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, kan balik. Maka kembalinya kepada Allah itu bagian daripada kebahagiaan. Seperti orang yang pulang kampung. Mau pulang kampung nih, ya bisa pulang kampung hari Rabu misalnya, bahagia daripada terus menerus di negeri orang, merantau. Itu fitrah manusia, ketika pulang kampung bahagia. Mungkin cuma saya aja yang nggak terlalu ya. Nah, di sana susah dakwah, lingkungan masih banyak khurafat, jahiliyah. Yang ada malah rumah asli saya lahir itu saya suruh jual ya. Sejak dulu ya. Nah, kita berpikir bagaimana jar qoblad dar, tetangga yang baik sebelum beli rumah. Karena kita memikirkan bagaimana penjagaan keimanan bi'ah hasanah. Apalagi sekarang ya, banyak sekali musibah. Kalau kena musibah jatuh miskin, iman itu semakin tipis.
Orang fakir itu semakin dekat kufur, susah istiqomah, susah taat sebab habis ya energinya untuk mencukupi kebutuhan, terlilit hutang bisa jadi gali lubang terus gak tertutup-tutup, gak selesai-selesai din. Itu din. Bahwa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik hari demi hari itu kita selamat dari maksiat. Kita bagaimana memiliki lingkungan yang mendukung peningkatan minimal kestabilan iman. Apa itu lingkungan masjid, lingkungan pondok pesantren? Tidak ada yang lebih baik. Ya, untuk bahaya keimanan itu seperti di pinggir jurang kalau tidak berada di zona-zona syariah itu istilahnya. Zona-zona tatbikus syariah, bagaimana penguatan penerapan syariat dalam kehidupan sehari-hari ya. Orang beriman itu pikirannya gitu, sehingga kapanpun malakul maut datang bahagia dia, bukan karena beratnya kehidupan kemudian pengen bunuh diri kayak yang banyak itu, bukan, karena dia memahami tidak ada masalah ketika dipanjangkan umur. Itu apa pemahaman worldview-nya? Dan ketika diambil umurnya habis, ajal menjemput, apa pemahaman worldview-nya? Coba. Ziyadatun khair ba'dal khair. Orang yang dipanjangkan umurnya itu isinya kebahagiaan dia, sebab akan terus bisa beramal soleh, bertambah umur, bertambah amal. Tapi kalau Allah takdirkan dia meninggal, ya, rohatan min kulli syarr, berhenti dia, rehat dia, stop dia dari bermaksiat, karena mahalul khata' wan nisan kullu bani atam khata'un. Setiap kita pasti berpotensi dosa. Dengan meninggal itu stop hitungan dosa. Maka dua keadaan itu, orang yang imannya stabil ya, menuju puncak tinggi, enggak soal Allah hidupkan atau Allah matikan. Raditu billahi robba itu ternyata menjadi doa kebahagiaan ya. Meridhoi Allah, kita juga diridhoi oleh Allah. Berat apa yang Allah tetapkan itu, bagaimana kita terima dengan kebahagiaan. Kan dalam tantangan iman itu ya, kalau kamu tidak mau menerima ketetapan Allah dan terus ingin bermaksiat, ya silakan cari bumi lain, silakan cari tempat lain. Kalau tidak mau menerima ketetapan Allah, kan mustahil. Itu mau pindah ke mana? Nggak mungkin semuanya punya Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Berikutnya, melupakan akhirat. Kemarin kita bahas itu ya. Dengan adanya yaumiddin, yaumul hisab, hari akhirat, itu kita imannya akan meningkat. Manakala kita lupa dengan kehidupan akhirat, futurlah yang terjadi. Kemudian berikutnya, itu yang berikutnya ya, lupa 4 atau 5. Fitnah. Ya. Fitnah ini bermakna cobaan. Didetailkan, istri cobaan bagi suami, suami cobaan bagi istri, anak juga cobaan bagi orang tua. Ya. Bagaimana itu? Banyak orang yang kemudian bermaksiat sebab karena istri seorang suami, atau seorang istri karena suaminya jahil, akhirnya dia bermaksiat mengikuti suaminya yang membiarkan dia semisal tidak ibadah, tidak sholat, atau membuka aurat karena dibiarkan suami. Fitnah. Ya. Fungsi qawam tidak terwujud pada diri suami sebagai kepala rumah tangga, itu juga pemimpin agama di rumah, kepala sekolah. Ya. Kemudian anak sebagai santri yang mana ibunya adalah madrasatul ula, ibunya sebagai sekolahnya, muridnya itu anak. Banyak karena kecintaan kepada anak, kemudian orang tua itu
jadi budaknya anak, menuruti seluruh keinginan anak. Dan banyak juga orang tua yang berbuat korupsi umpamanya, mencari harta demi menuruti keinginan permintaan anaknya. Kemudian yang berikutnya, futur disebabkan hidup di tengah masyarakat jahiliyah, rusak. Masyarakat yang rusak. Ada yang pernah tahu ya bisa birin? Nabi bersabda arba'an min sa'adah. Ada 4 sebab bahagia. Ya. Apa pertama? Zaujun sholih. Kalau perempuan zaujatun sholihah. Jadi kalau laki-laki dapat suami, dapat istri yang solehah. Kalau dia perempuan, hadis itu sama ya, dapat suami yang soleh. Itu kebahagiaan pertama. Yang kedua apa? Jarus soleh, tetangga yang baik. Nah, silakan tuh punya tetangga maling, pemabok, pelacur, ya bisa berin. Anak antum bergaul, waduh, mabok di situ. Tadi kok jarko belajar berlaku ya. Maka lingkungan Islami sebagai penentu ya agama seseorang itu bergantung lingkungan. Yang ketiga apa? Kebahagiaan itu diperoleh kata Nabi rumah yang luas. Ini harus paham ya, Bismillah. Kalau ingin bahagia tuh ya, yang laki juga sama ya, pengen punya rumah yang luas. Yang terakhir ain motoran markabul hani, kendaraan yang bagus ya. Tentu Supra itu kan nggak bagus, coba yang NMAX apa itu. Saya kan mobil saya ini kan mobil paling murah itu kan. Coba kalau pakai yang Pajero apa yang Alphard kan seneng. Yang parah nggak punya mobil, nggak punya motor, sudah selesai. Kebahagiaannya kurang. Zaman dulu kan kuda ya, sekarang mobil motor ini. 4 itu ya. Hadirin itu mukadimah dari pembahasan malam hari ini. Yang ingin disampaikan secara khususnya adalah bagaimana iman itu bisa melekat di dalam jiwa dan melahirkan kebahagiaan. Ya. Bagaimana iman itu bisa betul-betul melekat dan melahirkan kebahagiaan. Ada yang bisa jawab? Digambarkan bisa jadi seseorang itu tidak memiliki materi ya, hartanya sedikit, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadanya kebahagiaan. Tentu iman ukurannya. Ya. Gembira gitu. Sebetulnya dalam kajian pensucian jiwa ya, pendalaman ini, penghalusannya rasa beragama ini. Kalau orang itu marah tidak bersyukur kan begitu. Pernah kita buat sabar, ridho, syukur. Sabar ya memang pasrah tak rela. Syukur rela ya. Ridho rela ya. Syukur bahagia dia dengan ketetapan Allah. Itu yang tinggi kan. Sabar, ridho, syukur. Nah, setiap yang berengut, gimana berengut itu? Cemberut ya, nesu gitu. Suruh ta'lim nesu, ada yang nesu. Nesu itu ya, ta'lim malam ini ribet urusan. Ruwet amat hidup. Mau napas makalah belum jadi, video belum dikirim pula. Ngirim pula kok beda isinya, kena omel pula. Ada yang 10 menit ngalor ngidul, apalah. Diajarin untuk mengambil intisari dan supaya mudah kembali menyampaikan. Ngebodornya itu boleh, tapi yang substansinya nggak boleh hilang. Ngebodor itu maksudnya ngalor ngidulnya boleh aja. Bukan ini kontes dai untuk lama-lama yang kalau sudah bicara substansi harus sampai.
inti dari yang disampaikan. Bagaimana tadi? Bahagia, gembira, meskipun dia bisa jadi secara materi tidak punya ya harta yang banyak atau mungkin bahan makanannya terbatas. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Yunus ya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ada pertanyaan ya, senang didoakan oleh seorang yang alim, guru dalam hal ini, atau milih duit, milih didoain atau milih duit? Santri, milih mana? Duit, nggak bener ya hidupnya. Ya, bagaimana bisa merasakan kegembiraan? Sebagai contoh, orang itu sangat memburu dunia, ya. Dia tidak ingin didoakan keberkahan hidupnya, barokah ilmunya oleh gurunya, lebih mengutamakan duit. Nah, di sini Allah terangkan hendaklah dengan rahmat Allah, karunia Allah itu mereka gembira. Ini juga orang yang banyak kufur tuh begini, menghitung harta orang, menghisap nikmat orang, tidak mau bersyukur akhirnya, atau mendongak melihat yang di atasnya dalam hal urusan materi dunia, tidak mau melihat yang di bawahnya, sehingga apa? Hilang. Nikmat itu kalau sudah sering dirasakan seperti napas ya, seperti air, waktu kita nggak punya air kan baru kerasa itu. Gini ya, nggak punya air, sumur kering. Napas ini nggak ada polusi. Kita baru kerasa kalau kita di Jakarta ya, langsung sesak napas. Terutama orang-orang yang penyakit paru-paru. Seringnya nikmat sudah biasa, akhirnya tidak dianggap nikmat. Nah, kita ini juga kalau dibandingkan dengan orang-orang mu'alaf, coba. Mu'alaf sebelumnya dia kita tanya, dulu belum Islam rasanya gimana hari-hari? Nah, dia nggak mengalami kebahagiaan sudah pasti, ya, karena dia kufur, dia tidak beriman. Setelah beriman, dia merasakan sa'adah dari kebahagiaan, ketenangan. Nah, kita sudah Islam sejak bayi ini tidak merasa bersyukur nikmat karunia hidayah. Kemarin kita bahas iman tak dapat diwarisi, hidayah Islam itu tidak bisa diwariskan sesungguhnya. Ya, kalau kemudian bapaknya membiarkan, bisa jadi orang anak itu condong ke agama yang lain, coba. Ngeri. Sementara kita yang diberikan keistiqomahan berislam ini dianggap ya biasa. Nah, karunia Allah yang banyak itu yang paling tinggi tentu hidayah iman. Hendaklah kita bergembira dengan rahmatnya dari apa yang mereka kumpulkan. Jika mayoritas manusia kebingungan mengenai jalan yang harus ditempuh untuk menuju bahagia, ya, maka hal ini tidak pernah dialami oleh seorang mukmin. Tadi itu, apakah bermuara kepada sabar atau bermuara kepada syukur takdir Allah? Itu semuanya kulluhum khair, semuanya baik. Ajaban li amri mukmin, menakjubkan itu dalam hadis keadaan seorang mukmin, ya, seperti kemudian digambarkan mata uang ya, hidup ini kalau diberi musibah, ujian, bala, di situ kemudian peluang kita mendapatkan pintu surga atau jalan surganya dengan bersabar. Bila melimpah nikmat, kesehatan ya, kelapangan rezeki tanpa musibah, situ rupanya banjir bandang juga di depan namanya puskes ya, depan KPU ya, sampai kita berapa meter, atau di situ juga PU yang juga banjir, atau di perapatan kita enggak, kita
Saya pastikan ini dulu sebelum beli dulu di sini selalu tinggi karena di sini dengan sendirinya tinggi yang rawa itu sana. Rawa-rawa itu sangat sini tinggi. Ini alami tinggi untuk ngangon apa? Hewan-hewan kerbau dulu. Sekitar 2003 saya lihat sini lapangan kerbau. Apa ini kelapa-kelapa, pohon-pohon di sini untuk main bola juga. Tinggi dengan sendirinya. Yang rendah-rendah itu sebelah situnya itu rawa. Artinya apa? Dari tanggal 19 atau sebelum-sebelumnya kita ini nggak pernah mengalami banjir di sini. Cobalah, ayat-ayat Allah itu tidak hanya apa? Qur'aniyah, tapi juga kauniyah. Maka yang banyak syukurnya gitu. Yang banyak apa? Menjadi orang-orang yang syakur, hamba Allah yang syakur. Walaupun memang sedikit orang yang bersyukur itulah. Kita yang termasuk yang sedikit itu harapannya. Menjadi orang yang bersyukur. Kalau ada statement bagi seorang mukmin jalan kebahagiaannya sudah jelas, ini yang di sini ini paham belum jalan bahagianya? Ya, Din, paham belum jalan bahagianya? Betapa nikmat Din hari-hari dengan ilmu Din. Ya, tidak menyalahkan takdir, tapi orang tua yang tidak paham bagaimana konsep menyikapi dunia, mempersiapkan istidadul yaumil rohil, persiapan menghadap hari akhir itu akan membiarkan anaknya seperti umumnya orang-orang awam mendidik anaknya hanya untuk urusan dunia, tidak memprotek anaknya di pinggir-pinggir jurang, dibiarkan dia tidak sholat berjamaah, dibiarkan dia bahkan mungkin tidak sholat 5 waktu, dibiarkan dia banyak waktunya sia-sia bermain-main, mubah kebanyakan bisa menghilangkan waktu yang utama, akhirnya apa? Maksiat ujung-ujungnya. Tapi orang tua yang paham akan memberikan proteksi, mungkin keras, mungkin tegas, ya, mungkin dengan pukulan. Tapi itulah kemudian upaya untuk selamatku anfusakum wa ahlikum nar. Banyak orang yang anak yang yatim piatu. Yatim piatu bermakna tidak berfungsi bapaknya sebagai pemimpin, sebagai qudwah. Ya, piatu juga ibunya tidak mendidiknya. Dia hanya menyiapkan apa? Makanan. Siapa sih yang mendidik jiwanya, mendidik akliyahnya, ruhiyahnya, kolbunya? Siapa yang mendidik? Guru. Diserahkan semuanya sama guru. Ya loh, itulah akhir zaman ini ya. Berat tugas guru itu. Kembali, ada yang belum tahu jalan bahagia tadi? Harus belajar ulang, mendalami kalau belum ketemu jalan bahagia. Nah, cita-cita ya, agar mendapatkan kebahagiaan terbesar, ya, ini ternyata juga banyak ujian, beragam kesulitan, ya, tidak dibiarkan begitu saja. Dijelaskan ya, orang-orang yang beriman dirinya berada di jalan yang benar, di jalan Allah. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili dzalika wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Dan bahwa yang kami perintahkan ini hadza jalan yang lurus, ya. Ini jalan yang lurus, Islam, iman. Maka fattabi'uhu. Kita disuruh mengikuti jalan itu, dan kemudian tidak boleh mengikuti jalan-jalan lain yang maknanya itu kesesatan, karena jalan itu akan mencerai-beraikan. Yang demikian itu diperintahkan Allah supaya apa? Muttaqun, la'allakum tattaqun, akan menjadi orang-orang yang bertakwa. Jika di antara kita yang bertanya bagaimanakah yang dirasakan bagi orang-orang yang bahagia dan orang-orang celaka, maka Allah sudah memberikan jawaban.
Ya, nih yang bahagia. Fa ammal ladzina, dan orang-orang yang celaka ini satu ayat surat Hud. Fa ammal ladzina saqu fa finnar lahum fiha zafirun wa syahid. Adapun orang-orang yang celaka, maka tempatnya itu apa? Nar, neraka. Yang di dalamnya apa? Mereka mengeluarkan dan menarik napas dengan merintih. Khalidina fiha madamatis samawatu wal ard. Mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Tuh. Kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Illa ma syaa rabbuk inna rabbaka fa'alu lima yurid. Mereka kekal di dalamnya selama ada 7 langit dan bumi, kecuali jika Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Allah Maha pelaksana terhadap apa yang Allah kehendaki. Fa'alu lima yurid. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannah. Nah, ini yang bahagia. Sesungguhnya Tuhanmu Maha pelaksana. Adapun orang-orang yang berbahagia, sa'id, ya, fa fil jannah, masuk dia ke dalam surga. Khalidina fiha madamatis samawatu wal ardi illa masyaallah, illa masya'a rabbuk ata'an ghaira majdud. Adapun orang-orang yang bahagia, maka tempatnya di dalam surga, mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhan menghendaki yang lain. Sebagai apa? Karunia yang tiada putusnya. 2 keadaan sudah dijawab itu. Kalau beriman, taat, surga. Ya, kufur, maksiat, celaka, neraka. Kemudian juga jika di antara kita ada yang bertanya-tanya bagaimana cara menjadi orang yang berbahagia, yang sempat terpikir begitu, maka Allah kemudian memberikan jawaban, fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala yadillu wala yashqa wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Tuh jawabannya. Sesiapa yang mengikuti hidayah petunjukku, Allah ya, kitabnya, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Maka hidup ini gimana? Ya ikut Allah, ikut Rasul, taat. Ya. Kita dekat kepada orang alim. Nah, Nabi tak ada lagi. Yang kita jauh hidup ini dari guru kehidupan, dari orang-orang soleh, dari orang-orang alim. Silakan dicari siapa orang yang mengajarkan ilmu dengan benar, siapa orang yang ikhlas, mukhlis, siapa yang mencontohkan dalam hidupnya zahid, ya, orang-orang yang zuhud, sederhana, tidak menunjukkan kemewah-mewahan. Kita tahu Rasulullah SAW tidur pun apa? Dengan tikar. Kemudian juga Rasulullah apa? Punggungnya membekas apa ini? Garis-garis tikar, ya. Tuh. Rasulullah juga mencuci piring, Rasulullah juga membantu urusan di rumah. Bagaimana perilaku hidup Rasul, kita jadikan panutan. Dicari siapa orang yang ada yang begitu itu di akhir zaman ini, yang dia lebih mengutamakan. Apalagi kalau sudah berbicara warok, ya. Ini warok itu apa? Pernah kita buat profil grup judul warok. Warok itu apa? Hati, sikap hati-hati terhadap harta, terutama makanan, terutama rezeki atau gaji kerja, ya. Kalau kerja jangan sampai apa? Ngawur, ya, sembrono, hati-hati. Kalau sudah jelas, apalagi kalau sudah paham menjadi seorang guru, paham hukum riba, ya. Kok masih juga dia KPR rumah riba, itu gimana? Nggak bisa gitu. Itu orang-orang begitu itu kan fasik jatuhnya nantinya. Dia paham, tahu, tapi malah melanggar. Kok itu mau jadi guru? Nggak bisa.
nggak akan membawa roh apapun seorang yang pelaku riba itu. Apapun alasannya tidak dibenarkan. Ya. Khatam Quran dia hafalkan sampai 30 juz, ayat-ayat riba itu dikemanain? Sebenarnya itu yang paling mendasar kenapa ada harus pergantian guru yang dari sisi itu tidak bisa lagi kita harapkan dia berubah menjadi orang yang hanif, orang yang warok, hati-hati dalam masalah rezeki, sembrono, yang itu kemudian menyebabkan pasti kehidupannya berantakan. Masalah susul bertubi sebab dia berani riba ini diumumkan perang melawan Allah, berani dia dengan sistem riba ini. Ngeri ya, ngeri. Ada orang yang berpaling dari peringatan Allah, sesungguhnya nggak ada penghidupan, yang ada baginya kesempitan. Waman a'rada an dzikri, nggak mempan, nggak ada perubahan sedikit pun, nggak bergeming. Diomongin dikirap, diomongin lisan, disindir, diomongin langsung, nggak merubahnya, sempit dadanya. Ya, fa inna lahu ma'isatan dhanka wa nasuruhum yaumal qiyamati a'ma. Kata Allah, kami akan himpun pada hari kiamat nanti dalam keadaan buta. Allah juga berfirman, man amila sholihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini loh sering Nabi sampaikan ringan, apa pendeknya, hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Saya pernah disampaikan, dalam pandangan Allah hidup kita itu diberikan status apa? Pejuang, pecundang, ya, orang ahli maksiat. Allah memiliki status, memberikan status apa? Kita memiliki status apa dalam pandangan Allah? Apakah kehidupan kita ini termasuk hayatan thayyibah? Apa perjalanan hidupnya berada fisabilillah? Apa kita hanya seperti hewan yang menumpuk, binatang yang hanya makan, ya? Atau orang-orang kafir yang kerjanya hanya mengumpulkan harta, tidak ada nilai dalam hidupnya itu yang berhubungan dengan perjuangan, tidak ada. Waktunya itu hanya untuk itu, ya. Hayatan thayyibah menjadi tujuan. Siapa yang hidupnya baik, laki maupun perempuan, nanti Allah akan memberikan balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Maka kebahagiaan seorang mukmin semakin bertambah ketika dia semakin dekat itu apa? Muraqabah. Itulah senantiasa diawasi, taqarrub ilallah, dekat dengan Allah. Ya, semakin ikhlas, tuh, ikhlas, mukhlis. Kemudian mengikuti petunjuk, semakin banyak dia belajar, semakin banyak ilmu yang diperoleh, semakin banyak amal yang bisa dia kerjakan. Sehingga kemudian kebahagiaan seorang mukmin semakin tinggi dan kesedihannya semakin berkurang. Seorang mukmin sejati itu selalu merasakan ketenangan hati dan kenyamanan jiwa. Ya, dia kemudian meyakini seluruh hidupnya berada dalam bingkaian keridhaan kepada takdir Allah dan mengharapkan Allah meridhoi seluruh yang ada pada dirinya. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.